Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenakan kami dari kelompok 6 pemrograman berorientasi objek akan menampilkan materi tentang topik 5 yaitu tentang class relationship. Pertama-tama saya akan memperkenalkan tiap anggota. Pertama saya sendiri Alfred Fatur Rahman dengan NIM 21343075. Yang kedua, Fatur Rahman dengan NIM 21343046. Ketiga, Rizky Nafarel Sidik dengan NIM 21343071. Baiklah, tanpa panjang, kita akan langsung membacakan materinya. Materi pertama akan dibacakan oleh Fatur. Kepada Fatur dipersilakan. Yang pertama, memahami asosiasi. Membuat program menggunakan teknik object-oriented pada intinya adalah membuat kelas yang akan digunakan oleh objek. Ada kalanya, pada saat membuat program tidak cukup menggunakan satu kelas saja, atau dengan maksud lain adalah memisahkan satu kelas menjadi beberapa kelas yang lain. Pemisahan kelas diperlukan karena antar objek dari sebuah kelas tidaklah sama, baik dari segi atribut ataupun dari metodenya. Beberapa kelas pada suatu program tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Tentunya, penghubung antar kelas adalah menggunakan objek dari masing-masing kelas. Hubungan antar kelas inilah yang disebut dengan relasi atau relationship. Relasi ini akan menunjukkan tingkatan relasi antara satu kelas dengan kelas yang lain. Relasi pada pemrograman berorientasi objek, relasi antar kelas disebut dengan asosiasi. Antara pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek mempunyai istilah yang berbeda untuk menyatakan tingkatan relasi antara kelas atau entitas. Jika pada pemrograman terstruktur tingkatan relasi disebut dengan cardinality, pada pemrograman berorientasi objek tingkatan relasi disebut dengan multiplicity. Cardinality pada pemrograman terstruktur digunakan untuk menyatakan tingkatan relasi antar entitas pada entity. Relationship diagram ERD atau diagram ER. Umumnya ERD mempunyai 3 tingkatan relasi, yaitu A. Satu entitas hanya memiliki satu relasi pada entitas lain. B. Satu entitas memiliki satu atau banyak entitas atau banyak relasi pada entitas yang lain dengan entitas yang sama. CMN. Satu entitas memiliki satu atau banyak relasi pada entitas yang lain dengan entitas yang sama, dan begitu juga sebaliknya. Gambaran cardinality pada entity relationship diagram diperlihatkan pada contoh sebagai berikut. Multiplicity pada pemrograman berorientasi objek digunakan untuk menyatakan tingkatan asosiasi antar kelas. Biasanya tingkatan asosiasi ditunjukkan pada kelas diagram. Tingkatan asosiasi mempunyai beberapa macam dan ditunjukkan pada tabel berikut. Meaning 0 or 1, 0 or more, 0 to n, 1 only, 1 or more, 1 to n, many, only n, and or more, where n and m both besar dari 1. Adapun contoh multiplisity pada kelas diagram ditunjukkan sebagai berikut. Pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, email. Pesan,
ID pesan, tanggal pesan. Produk, ID produk, nama produk, satuan harga, stok. Detail pesanan, ID pesan, ID produk, jumlah harga. Faktur, ID faktur, tanggal faktur. Kwitansi, ID kwitansi, dan tanggal kwitansi. Dua, penerapan asosiasi pada Java. Berikut adalah contoh penerapan asosiasi pada Java dengan tingkatan multiplicity. Adalah 1, 1. Berikut dengan contoh kelas diagramnya. Driver, driver name, driver X, car, car ID, car name, car speed. Seperti inilah programnya. Car class in car ID, string car name, double car speed. Car class string name, double speed in ID. This car name sama dengan name, this car speed sama dengan speed, this car ID sama dengan ID. Class driver, string driver name in driver X, driver string name in X. This driver name sama dengan name, this driver X sama dengan X. Public static transfer company, public static void main, string arguments. Car class OBJ sama dengan car class for 180,5,9988. Drive OBJ2 sama dengan drive ND 45. System out print line object 2 driver name tambah SA drive off tambah object car name tambah with car ID tambah OBJ car ID. Seperti inilah output dari program yang tadi. ND is a drive off for with car ID 9988. Penjelasan program. Pada kelas pertama terdapat dua buah objek, masing-masing untuk kelas car class dan driver. Statement menyatakan bahwa seorang driver atau supir mempunyai satu buah mobil berdasarkan car ID-nya. Statement ini yang menyatakan asosiasi antara kelas adalah 1, 1. Berikut adalah contoh penerapan asosiasi pada Java dengan tingkatan multiplicity adalah 1. Berikut dengan contoh kelas diagramnya. Sopir, nama dan umur, mobil, nama polisi, merek, kapasitas. Seperti inilah programnya. Kelas sopir, string nama, in umur, sopir, string nama, in X, this, nama sama dengan name, this, umur sama dengan X. Kelas mobil, string nopol, string jenis, in kapasitas. Mobil, string ID, string name, in KPS. This jenis name, this kapasitas sama dengan KPS. This nopol sama dengan ID. Public class jadwal supir. Public static void main, string arguments. Mobil 1 sama dengan new mobil 1 D1 2 3 4 RY, sedan. Mobil 2 sama dengan new mobil 1 BA 6547 CX minibus. Sopir Andy sama dengan new sopir Samsudin 25. Sistem out print Andy name tambah adalah seorang supir. Sistem out print yang bertugas membawa mobil. Sistem out print nomor polisi tambah mobil 1 nopol. Sistem out peran lain jenis tambah mobil 1 jenis. Sistem out print
kapasitas tambah mobil kapasitas. Sistem outprint, nomor polisi tambah mobil 2, no polisi. Sistem outprint, jenis tambah mobil 2, jenis. Sistem outprint, kapasitas ditambah mobil 2 kapasitas. Seperti inilah output dari program tadi. Samsudin adalah seorang supir yang bertugas membawa mobil nomor polisi D1234RY jenis sedan kapasitas 7, nomor polisi BA6547CX jenis minibus kapasitas 7. Penjelasan program. Pada kelas utama terdapat 3 buah objek, masing-masing satu objek untuk kelas sopir dan 2 objek untuk kelas mobil. Statement menyatakan bahwa seorang driver atau sopir bertanggung jawab untuk 2 buah kendaraan. Statement ini yang menyatakan asosiasi antar kelas adalah 1. Pengenalan agresi. Agresi adalah salah satu bentuk asosiasi yang lain pada pemrograman berorientasi objek. Agresi menyatakan bahwa salah satu kelas merupakan bagian dari kelas yang lain. Tetapi walaupun kelas tersebut merupakan bagian dari kelas yang lain, kelas tersebut dapat berdiri sendiri. Agresi sering disebut juga dengan relasi par-of atau relasi wall-par. Pada kelas diagram, bentuk agresi digambarkan sebagai berikut. Kelas A, kelas B. Penerapan agresi pada Java. Berikut contoh penggunaan agresi pada Java. Contoh menampilkan kelas, alamat, dan kelas penduduk. Agresi yang dimaksudkan pada contoh berikut adalah seorang penduduk pasti memiliki alamat, sehingga penduduk merupakan bagian par-of alamat. Walaupun penduduk bagian dari alamat, tetapi data penduduk dapat dipergunakan tanpa melibatkan data alamat. Contoh proses ini yang dimaksud dengan sebuah kelas merupakan bagian dari kelas lain, tetapi dapat berdiri sendiri. Seperti inilah gambarnya. Alamat tinggal, kota, kode pos, provinsi. Penduduk, nik, nama, pekerjaan. Terima kasih kepada Fatur. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Itu komposisi. Komposisi merupakan relasi dengan model bagian dari masing-masing objek akan saling bergantung dan hubungan dari mereka akan menentukan jangka hidup masing-masing dari mereka. Sebuah hubungan dapat dikatakan komposisi jika sebuah kelas memiliki kelas lainnya. Aturan yang berlaku untuk hubungan ini adalah ketika kelas yang memiliki kelas lainnya dihancurkan, maka kelas yang dimiliki oleh kelas tersebut akan hancur juga atau tidak dapat digunakan. Sebuah kelas user memiliki bentuk hubungan komposisi dengan kelas address yang ditandai dengan adanya panah dengan ujung diamond hitam penuh yang mengarah pada kelas yang memiliki objek tersebut. Ketika kelas user hancur, maka kelas address yang memiliki hubungan dengan kelas user tersebut akan ikut hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Peningkatan dari hubungan asosiasi. Komposisi menghadirkan sebuah hubungan relasi yang sangat kuat. Dalam artian, atribut kelas lainnya yang digunakan
Aman dari kesalahan object null reference. Komposisi diartikan pasti memiliki atau own. Dalam hubungan relasi komposisi, tambahan dependensi sudah tidak lagi dibutuhkan. Berbeda dari agregasi yang memanfaatkan dependensi untuk memperkuat hubungannya. Hubungan asosiasi dan agregasi memiliki atribut dengan tipe dari kelas lain. Namun, proses instansi masih dilakukan di luar lingkup kelas. Sedangkan hubungan komposisi akan langsung melakukan proses terhadap setiap atribut dengan tipe dari kelas lain langsung di dalam lingkup kelasnya. Hal inilah yang akan membuat komposisi menjadi hubungan kuat. Contoh pada kelas diagramnya itu customer plus ID get set in integer plus name get set string plus status get set boolean plus info void panahnya on orders plus invoice get set string plus quoted get set string plus customer get set customer plus index void plus pre-sales. Manfaat utama komposisi. Mengingat penggunaannya yang luas di dunia nyata, tidak mengherankan bahwa komposisi juga umum digunakan dalam komponen perangkat lunak yang dirancang dengan cermat. Anda sudah tepat menggunakan konsep ini. Itu reuse existing kode, lalu desain API bersih atau desain clean API. Reuse existing kode. Ada alasan utama untuk menggunakan komposisi adalah memungkinkan Anda untuk menggunakan kembali kode tanpa memodelkan asosiasi is seperti yang Anda lakukan dengan pewarisan. Itu memungkinkan enkapsulasi yang lebih kuat dan membuat kode Anda mudah dipelihara seperti yang dijelaskan Joshua Bloch dalam edisi ketiga bukunya Efektif Java. Konsep komposisi yang sering digunakan di dunia nyata dan itu harus sama dalam pengembangan perangkat lunak. Mobil bukanlah mesin, itu memiliki satu dan satunya. Dan mesin kopi memiliki penggiling dan unit pembuatan bir. Tetapi itu bukan salah satunya. Mobil dan mesin kopi mengintegrasikan mesin penggiling dan unit pembuatan bir melalui API eksternal mereka untuk menyusun tingkat abstraksi yang lebih tinggi dan memberikan nilai yang lebih signifikan bagi penggunanya. Anda dapat melakukan hal yang sama dalam pengembangan perangkat lunak saat Anda mendesain kelas untuk menyimpan referensi ke objek dan menggunakannya ke dalam satu atau beberapa metodenya. Desain clean APIs atau desain APIs bersih. Ini memungkinkan Anda mendesain API yang bersih, API yang bersih, dan mudah digunakan. Saat Anda membuat kelas, Anda dapat memutuskan apakah kelas yang direferensikan menjadi bagian dari API atau jika Anda ingin menyembunyikannya. Seperti yang dijelaskan, Java mendukung pengubah akses yang berbeda. Ini adalah praktik terbaik yang umum untuk menggunakan pribadi untuk semua atribut, termasuk yang mereferensikan objek lain, sehingga hanya dapat diakses dalam objek yang sama. Jika Anda ingin mengizinkan akses eksternal ke suatu atribut,
Anda perlu menerapkan metode pengambil atau penyetel untuk atribut tersebut. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang dapat digunakan untuk membuat API yang bersih. Jika Anda tidak menggunakan pengubah akses untuk suatu kelas, itu menjadi paket pribadi. Kelas ini tidak dapat diakses di luar paketnya sendiri dan bukan bagian dari API. Klien eksternal komponen perangkat lunak Anda tidak mengetahui kelas ini. Mereka hanya dapat menggunakannya melalui kelas publik yang menggunakan kelas paket pribadi dalam suatu komposisi. Komposisi sama dengan relasi agregasi, tapi lebih spesifik lagi, yaitu life cycle objek bergantung pada objek owner-nya. Contohnya pada contoh berikut itu tentang university. Public class university, private string underscore name, private list, department underscore departments. Public university, string name underscore name sama dengan name. Public string name get return underscore name. Set underscore name sama dengan value. Private void generate department. For electrical department sama dengan new department. Dalam kurung electrical engineering. For informatic department sama dengan new department. Dalam kurung informatik. Underscore department sama dengan new list department. Electrical department, biology department. Selanjutnya public class client tester, public void composition test. Var university sama dengan university. Dalam kurung Padang University. Pada contoh ini, kelas university bertindak sebagai owner, seperti pada relasi agregasi di atas. Karena objek electrical department dan biology department dibuat di dalam objek university, sehingga jika objek university dihancurkan, maka objek electrical department dan biology department tidak akan eksis lagi. Relasi komposisi disebut juga dengan strong association atau design relationship dan disimbolkan dalam UML seperti di bawah berikut, itu child panah kanan parent class. Sekian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Rizky dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi berikutnya, yaitu membahas tentang dependensi. Hubungan dependensi diartikan sebagai hubungan antara dua kelas, di mana satu kelas memiliki ketergantungan dengan kelas lainnya, tetapi kelas lainnya tidak atau mungkin memiliki ketergantungan terhadap kelas pertama tadi. Jadi, apapun perubahan yang terjadi pada kelas pertama dapat mempengaruhi fungsi yang memiliki ketergantungan pada kelas tersebut. Hubungan dependensi ini terjadi apabila sebuah fungsi pada kelas A membutuhkan kelas B sebagai parameter. Fungsi pada kelas A memiliki nilai kembalian berupa kelas B, dan kelas A menggunakan kelas B, tetapi kelas B bukan merupakan sebuah atribut. Kenapa? Mirip seperti hubungan asosiasi. Sebenarnya hubungan asosiasi sudah pasti memiliki hubungan dependensi. Hubungan asosiasi dapat menjadi hubungan
dependensi jika kelas yang dibutuhkan bukan merupakan atribut dari kelas yang membutuhkannya. Jika digambarkan, hubungan dependensi dapat dilihat sebagai berikut, yaitu dari subservice, yaitu ada file, type, plus method dalam kurung type, juga type, dan panah ke kanan yaitu ada produknya, min file sama dengan type, terus ada plus method dalam kurung type, itu juga ada type. Nah, hubungan dependensi digambarkan dengan garis putus-putus yang memiliki anak panah, di mana arah anak panah menunjukkan dependensinya. Pada gambar di atas, kita dapat melihat bahwa kelas subservice memiliki hubungan dengan kelas produk, tetapi kelas service tidak memiliki atribut berupa kelas produk. Misalnya, kita memiliki kelas pelanggan dan kelas pesanan. Ketika kita perlu menyimpan pesanan baru, kita perlu menyimpannya sesuai dengan pelanggan. Untuk melakukannya, kelas pesanan kami akan membutuhkan referensi ke kelas pelanggan dan menyimpan datanya. Jadi, dalam hal ini, kelas pesanan kami bergantung pada kelas pelanggan, di mana di masa mendatang, jika ada perubahan yang dilakukan pada kelas pelanggan, hal itu dapat mengakibatkan perubahan pada kelas pesanan. Dan kita bisa melihat pada kode berikut. Nah, baiklah, ini contoh kodenya. Itu yang pertama itu ada public class customer. Kita turunkan kepada public void customer ID dalam kurung kurawal get dan set. Terus lanjut pada public string customer name dalam kurung kurawal get dan set. /2 other customer relate function and properties. Kita tutup kurung kurawalnya buat kita masuk pada public class ordernya. Yang tadi kita pada public class customer dan ini pada public class ordernya. Nah, dan pada codingan public class order ini, codingannya itu public integer 32 other ID dalam kurung kurawal get dan set. Terus selanjutnya public void order customer ID dalam kurung kurawal lagi get dan set. Terus selanjutnya public datetime order datetime dalam kurung kurawal lagi get dan set. Terus /2 lagi ada order function and properties. Nah, masuk pada public order dalam kurung customer dan garis /2 lagi self order with customer ID. This titik order customer ID sama dengan customer titik customer ID. Nah, di sini kita memiliki properti umum seperti warna dan harga di kelas dasar yang dapat diatur tergantung pada persyaratan kelas turunan. Selain itu, ia akan menambahkan properti spesifikasinya bernama diskon. Tetapi kelas ini tidak akan memiliki akses ke properti kelas dasar Visile type, karena ini adalah tipe pribadi. Hal yang sama akan berlaku untuk setiap kelas lain yang berasal dari kelas kendaraan dan setiap anggota lain yang ditentukan dalam kelas dasar. Generalisasi diwakili oleh simbol berikut dalam UML, yaitu dependensi kelas dan panah sebelah kanan garis putus-putus yaitu dependent class. Terima kasih kepada Rizky. Sekian materi yang disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 6. Saya Afif Batur Rahman dan rekan saya Fatur Rahman, lalu Rizky Nafarel. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.